Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Ibu Ibdasari di Matematika Gampang Ki. Oke, kali ini kita akan membahas soal materi barisan bilangan. Oke, untuk lebih jelasnya simak video ini ya. Oke, soal pertama, suku berikutnya dari barisan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya adalah. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah suku berikutnya setelah 10. Oke, kalau kita temukan soal seperti ini, yang kita lakukan pertama kali adalah mencari bedanya. Masih ingat kan bedanya? Cara mencari beda adalah suku kedua dikurang suku pertama atau suku ketiga dikurang suku kedua dan seterusnya. Dari soal ini kita peroleh nilai dari suku kedua adalah 4 dan suku pertama adalah 2. Jadi bedanya adalah 4 dikurang 2 yang sama dengan 2. Kalau ada yang bertanya, Ibu, apakah boleh suku ketiga dikurang suku kedua? Iya, boleh. Suku ketiganya adalah 6 dikurangi dengan 4 sama dengan 2 juga. Jadi bedanya tetap, bedanya adalah 2. Sehingga pasti bilangan setelah 10 bertambah 2. Jadi bilangan tersebut adalah 10 ditambah 2 adalah 12. Jadi barisan bilangan ini ternyata bertambah 2. Sehingga setelah 12 kira-kira berapa lagi? Ayo. Setelah 12 pasti 14 dan begitu seterusnya. Oke, paham? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Oke. Tentukan U20 dari barisan bilangan berikut 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Oke. U20 artinya suku ke-20. Dari soal ini kita peroleh nilai A-nya adalah 2. Nilai A itu nilai yang terletak di paling ujung kiri ya. Kemudian nilai B-nya seperti tadi, U2 dikurang U1, 4 dikurang 2. Kemudian N-nya adalah 20 karena yang ditanyakan adalah U20. Oke, masih ingat kan rumus dari UN? UN sama dengan apa? Ayo. UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Oke, berarti A-nya adalah 2 ditambah N-nya adalah 20 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2. Sehingga kita peroleh 2 ditambah 19 dikali 2. Oke, masih ingat kan jika ada penjumlahan dan perkalian dan ada tanda dalam kurung, maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Jadi 2 ditambah 19 kali 2 adalah 38. Setelah itu kita jumlahkan, 2 ditambah 38 adalah 40. Oke, bagaimana? Paham kan? Oke, gampang kan? Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Oke, tentukan S10 dari barisan bilangan berikut 4, 2, 0, negatif 2 dan seterusnya. Oke, apa sih bedanya UN dan SN? UN itu artinya suku ke N. Kalau SN itu adalah jumlah dari suku ke N. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah jumlah dari suku ke 10 pada barisan bilangan 4, 2, 0, negatif 2 sampai mendapat suku ke 10-nya. Oke. Dari soal ini kita peroleh nilai A-nya adalah 4. Bedanya pasti sudah tahu kan? Berarti 2 dikurang 4 atau 0 dikurang 2 yang sama dengan negatif 2. N-nya adalah 10 ya, karena yang ditanyakan adalah S10. Sekarang ingat kan rumus dari SN? SN adalah N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Oke, N-nya adalah 10 dibagi 2 dikali dengan 2 dikali A-nya adalah 4 ditambah N-nya 10 dikurang 1 dikali bedanya adalah negatif 2 yang sama dengan 5 dikali 8 ditambah 9 dikali negatif 2. Oke, jadi yang kita kerja terlebih dahulu adalah perkaliannya yang di dalam kurung, yang sama dengan 5 ditambah 8 ditambah negatif 8
Oke, karena 9 kali negatif 2. Ingat kan, positif kali negatif adalah negatif. Selanjutnya 5 ditambah. Oke, masih ingat kalau ada dua tanda berdekatan, kita sederhanakan dulu ya. Kalau ada tanda positif bertemu negatif, dia akan berubah menjadi negatif. Jadi 8 dikurang 18 sehingga diperoleh 5 dikali negatif 10 yang sama dengan 5 negatif 50. Jadi jumlah dari 10 suku pertama pada barisan tersebut adalah negatif 50. Oke, paham kan? Oke, kita lanjut ya. Tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. Oke, sama kayak tadi, ada 4, 2, 0, negatif 2 dan seterusnya. Berarti apa yang kita dapatkan dari sini? Ayo, yang kita dapatkan adalah nilai dari A-nya. A-nya adalah 4, bedanya pasti negatif 2 dan N-nya adalah 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus UN. UN adalah apa? UN adalah A ditambah N dikurang 1 dikali dengan bedanya. Oke, berarti U10 sama dengan A-nya adalah 4 ditambah N-nya adalah 10 dikurang 1 dikali bedanya adalah negatif 2 yang sama dengan 4 ditambah 9 dikali negatif 2. Oke, yang kita kerjakan terlebih dahulu di sini adalah perkalian yang di dalam kurung. Berarti 4 ditambah negatif 18. Oke, ada dua tanda berdekatan, positif dan negatif. Berarti disederhanakan menjadi 4 dikurang 18. Hasilnya adalah negatif 14. Oke, mantap. Bagaimana? Paham kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, soal berikutnya. Dalam sebuah ruangan terdapat 20 baris kursi. Banyaknya kursi pada baris pertama adalah 25 buah dan pada setiap baris berikutnya terdapat 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-18. Oke, dari soal ini apa yang kita bisa dapatkan? Oke, yang pertama adalah banyak kursi pada baris pertama 25 buah. Berarti ini adalah nilai dari A. Oke, nilai A-nya adalah 25 kursi. Kemudian pada tiap baris berikutnya terdapat 4 kursi lebih banyak. Berarti ini adalah bedanya 4 kursi. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-18. Berarti U18. Oke, kalau kita sudah dapat nilai A, B, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B yang sama dengan 25 ditambah 18 dikurang 1 dikali bedanya adalah 4. Yang hasilnya adalah 25 ditambah 17 dikali 4 yang sama dengan 93. Oke, paham kan? Jadi soalnya dicermati. Kemudian ditentukan nilai A dan B dan ditentukan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Oke, semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Oke, diketahui deret barisan bilangan 4 plus 8 plus 16 plus dan seterusnya. Ditanyakan adalah tentukan jumlah 6 suku pertama deret tersebut. Oke, kalau kalian melihat soal ini adalah deret. Coba, ini adalah deret geometri. Oke, kalau deret geometri, apa bedanya dengan deret aritmetika? Bedanya kalau pada deret geometri ada penghubung tanda plus atau minus. Kalau pada deret aritmetika yang menghubungkan adalah tanda apa? Tanda koma. Oke. Dari soal tersebut kita bisa melihat nilai A-nya. A-nya adalah 4. Kan yang terletak di paling ujung sebelah kiri 4. Kemudian pada deret geometri yang ada adalah rasionya. Cara mencari rasio adalah U2 dikurang dengan U2 dibagi dengan U1 atau U3 dibagi dengan U2. Berarti rasionya adalah 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2. Oke. Ingat ya, ada syaratnya. Jika rasionya lebih besar dari 1, maka rumus SN yang digunakan adalah, masih ingat kan? Oke. Di sini yang ditanyakan
jumlah 6 suku pertama, berarti S ke 6. Berarti rumusnya kita pakai adalah Sn sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Kita substitusi ke dalam rumus. S6 sama dengan 4 dikali 2 berpangkat 6 dikurang 1 dibagi dengan 2 dikurang 1. Yang hasilnya adalah 4 dikali 2 pangkat 6 adalah 64. Oke, masih ingat kan? 2 pangkat 6 artinya 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Bukan 2 dikali 6 ya, salah besar. Jadi 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Yang hasilnya adalah 4 dikali 63 dibagi 1 yang sama dengan 252. Jadi jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah 252. Oke, paham kan? Oke, lanjut. Oke, diketahui deret geometri dengan suku pertama 2, berarti hanya adalah 2 atau U1-nya adalah 2 dan suku keempatnya adalah 16, berarti U4-nya 16. Ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertamanya, berarti S ke 10. Oke, diketahui U1-nya 2 atau A-nya 2, kemudian U4-nya 16. Yang ditanyakan adalah suku ke 10. Oke, dari soal ini kita mencari dulu nilai dari rasionya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1. Yang diketahui adalah U4, A-nya adalah 2 dikali R berpangkat N-nya 4 menjadi 4 dikurang 1. Oke, U4 hasilnya adalah 16 sama dengan 2 dikali R berpangkat 3. Oke, untuk mencari nilai R berpangkat 3-nya, maka kita bagikan 16 dibagi dengan 2 sama dengan R berpangkat 3. Hasilnya adalah 8 sama dengan R berpangkat 3. Oke, sekarang kita cari perkalian berapa yang kita kalikan berturut-turut sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 8. Oke, ternyata adalah 2 berpangkat 3. Oke, karena 2 berpangkat 3 sama dengan R berpangkat 3, maka nilai rasio yang kita peroleh adalah 2. Oke, setelah mendapatkan nilai rasionya, ingat syaratnya, karena 2 ini lebih besar dari 1, maka S yang kita rumus Sn yang kita gunakan adalah A dikali R berpangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Berarti S ke 10 sama dengan A-nya adalah 2 dikali 2 berpangkat 10 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 yang hasilnya adalah 2 dikali 1024 dikurang 1 yang sama dengan 2046. Oke, bagaimana? Paham kan? Oke, semoga dipahamkan ya. Oke, kita lanjut. Hitunglah jumlah dari deret 1 plus 2 plus 4 plus titik-titik dan seterusnya hingga ke plus 1024. Oke, cara mengerjakannya bagaimana ya? Pertama, yang kita lakukan adalah mencari nilai A-nya. A-nya adalah 1, rasionya adalah U2 dibagi U1 berarti 2 dibagi 1. Sedangkan UN-nya adalah 1024. Oke, yang kita lakukan pertama kali adalah mencari nilai N-nya dulu. Oke, UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1. Oke, berarti kita ganti 1024 sama dengan A-nya adalah 1 dikali R-nya adalah 2 berpangkat N dikurang 1. 1024 dibagi 1 sama dengan 2 berpangkat N dikurang 1. 1024 dibagi 1 adalah 1024 sama dengan 2 berpangkat N dikurang 1. Oke, sekarang kita cari nilai 2 berpangkat berapa yang hasilnya adalah 1024. Ternyata 2 pangkat 10 adalah 1024 yang sama dengan 2 berpangkat N dikurang 1. Oke, karena nilainya sudah sama, jadi kita bisa tulis seperti ini. 10 sama dengan N dikurang 1. Oke, untuk mencari N-nya berarti 10 ditambah 1. Jadi N-nya adalah 11. Oke, jadi ternyata
yang akan dihitung adalah jumlah 11 suku pertama atau S11. Karena rasionya 2 dan 2 itu lebih besar dari 1, maka rumus SN yang kita gunakan adalah A dikali R berpangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Berarti S11 sama dengan A-nya adalah 1 dikali R-nya adalah 2 berpangkat 11 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 yang sama dengan 1 dikali 2048 dikurang 1 yang sama dengan 2047. Oke, jadi jumlah deret dari soal tersebut adalah 2047. Oke, paham kan? Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dengan panjang masing-masing membentuk deret geometri. Jika yang terpendek panjangnya 2 cm dan yang terpanjang adalah 486 cm, yang ditanyakan adalah berapakah panjang tali mula-mula. Oke, dari soal ini apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah nilai dari A-nya. Oke, nilai A-nya adalah tali yang terpendek. Berarti A-nya atau U pertamanya adalah 2 cm dan yang terpanjang adalah 486. Oke, karena tali ini dipotong menjadi 6 bagian, berarti U6-nya adalah 486. Oke, paham kan? Paham. Oke, setelah itu yang ditanyakan adalah panjang tali mula-mula, berarti S6-nya. Oke, kita sudah mendapatkan nilai A-nya, kita sudah mendapatkan nilai UN-nya, U ke-6-nya, maka yang harus kita cari adalah apanya? Rasionya. Oke, berarti U6 sama dengan 2 dikali R berpangkat 6 dikurang 1. U6-nya adalah 486 sama dengan 2 dikali R berpangkat 5. 486 bagi 2 sama dengan R berpangkat 5. Yang hasilnya adalah 243 sama dengan R berpangkat 5. Sehingga kita cari lagi perkalian berapa yang dikalikan sebanyak 5 kali dengan angka yang sama akan menghasilkan nilai 243. Oke, ternyata hasilnya adalah 3 berpangkat 5. 3 berpangkat 5 sama dengan R berpangkat 5. Jadi rasionya adalah 3. Oke, setelah kita mendapatkan rasionya 3 ini lebih besar daripada 1. Sehingga untuk mencari nilai dari S6-nya berarti kita gunakan rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Jadi S6-nya sama dengan A-nya tadi adalah 2, rasionya adalah 3, N-nya adalah 6 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 yang sama dengan 2 dikali 729 dikurang 1 dibagi 1 yang sama dengan 2 dikali 728. Hasilnya adalah 1456. Jadi ternyata panjang tali mula-mulanya adalah 1456. Oke, bagaimana? Gampang kan? Oke, jangan lupa subscribe ya.